Aku jadi inget ada peneliti di Jogja ya, kalau nggak salah gitu, yang mengindikasikan bahwa Borobudur itu sebetulnya dibangun pada zaman Nabi Sulaiman. Karena memang secara bentuk ya pertengahan dari pulau ya daerah Sundaland itu emang berada di Jawa Barat gitu kan. Ya bisa jadi memang pusat peradaban pada saat itu bisa di daerah Jawa Barat. Atau kemudian bahasa apa namanya disebutkan sebagai Sunda gitu ya. Tapi itu sebetulnya gabungan dari Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Nah, jadi artinya dalam konteks ini kita bisa tegaskan lagi bahwa ternyata manusia itu lebih unggul tetap daripada jin gitu maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan Imajinasi Lirik yang masih setia terus menonton tayangan Imajinasi Lirik, masih barengan Tata Gibrik dan juga mentor imajinasi kita Kang Rik Rizkyana. Ingat, semakin dalam Anda menyelami imajinasi lirik, semakin Anda lupa daratan. Oh, jangan sampai lupa nih. Udah berapa kali kita syuting, ternyata harus diingatkan kembali nih buat teman-teman yang nonton. Jadi semakin dalam Anda menyelami imajinasi Kang Ririk, nanti semakin lupa daratan dan kita tidak tanggung jawab. Kemarin sempat serius sekali dan rasa ingin tahu saya besar soal bagaimana imajinasi Kang Ririk, pemahamannya tentang surat Saba ayat 12-13 yang bicara soal teknologi yang Nabi Sulaiman pernah punya pada masanya di saat itu. Mungkin bisa Kang Ririk jelaskan atau imajinasikan lagi biar kita nih yang nonton tambah punya pemahaman yang bisa membuat pikiran kita lebih terbuka gitu kan. Ya. Nah, jadi ini kan ada sambungannya nih. Ya. Ya. Yang kemarin kan bukan kemarin tadi lah. Anggap aja kemarin. Bajunya sama. Oh, sama. Tadi ya. Kita sudah menyimpulkan bahwa ayat 12-13 surat Saba ini, surat ke-34 ini mengindikasikan ya bahwa Nabi Sulaiman menggunakan wahana terbang ya yang dibuatnya dari tembaga yang bentuknya seperti piring, besarnya sebesar kolam, ya, yang dimana itu diibaratkan periuk yang berada di atas tungkunya, gitu kan gitu. Yang ujungnya kita berimajinasi bahwa itu sebetulnya adalah piringan terbang, kan gitu loh. Betul. Ya, saya nggak tahu kalau yang yang kemarin yang tadi kita bahas juga bahwa Rasul kan sudah pernah menyampaikan indikasi adanya pesawat yang digunakan oleh Dajjal dalam sebagai kendaraannya kan, sebagai kendaraan. Tapi ternyata artinya ya ada jenis lain yang disampaikan di Al-Quran ini, yang ada di zaman Nabi Sulaiman, yaitu bentuknya seperti piring, bukan seperti keledai, gitu kan, dengan kuping panjangnya, tapi sebuah piring. Jadi artinya apa yang kemarin diimajinasikan, difantasikan dengan dalam film-film Hollywood segala macam terkait dengan pesawat maupun piringan terbang, gitu ya, jangan-jangan itu sebenarnya wujud dari apa yang kemudian sudah terjadi sebelumnya, kan gitu loh. Makanya mestinya buat kita ya kembali penekanannya adalah kita mesti baca ya, membaca dalam arti yang ikro gitu ya, membaca keseluruhan gitu, melakukan penelitian atau segala macam gitu, yang barangkali akan menemukan hal-hal yang sebetulnya sudah terjadi di masa lalu. Dan pelajaran kedepannya adalah kita nggak boleh melakukan sesuatu yang melampaui batas kalau tidak mau dihukum oleh Allah sebagaimana umat-umat sebelumnya gitu ya, yang sudah menemukan banyak hal ya, termasuk yang kalau kaitannya dengan kisah menara Babylon, bangsa Babilonia, gedung tinggi gitu ya, terus akhirnya Allah murka karena mereka umat yang berlebihan gitu. Nah, kembali ke ayat
yang ini 12-13, di sini ternyata dinyatakan juga bahwa Nabi Sulaiman dengan dibantu oleh para jin juga membuat gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung yang besar barangkali ya, tapi di sini disebut patung-patung. Nah, kalau udah kita bicara gedung tinggi dan kemudian patung, maka aku jadi inget ada peneliti di Jogja ya, kalau nggak salah gitu, yang mengindikasikan bahwa Borobudur itu sebetulnya dibangun pada zaman Nabi Sulaiman, kan gitu. Terus setidaknya kita pahami bahwa negeri Sabah itu ya adanya di daerah Jogja gitu ya, dengan apa namanya, dengan berbagai macam indikasinya, termasuk daerah Sleman yang barangkali juga itu mengindikasikan kemungkinan Sulaiman. Kata Sulaiman jadi Sulaiman ya, juga, kalau orang Jawa kan nggak bisa bilang. Dan juga sebetulnya Sulaiman juga sebetulnya adalah nama yang identik dengan orang Jawa gitu kan, ada su-nya gitu kan. Ya, kayak Soekarno, Soeharto, Sulaiman kan gitu, nggak ada nabi yang lain pakai depanan su kan, betul, gitu loh. Betul. Ya ini jadi seolah-olah mengindikasikan bahwa Nabi Sulaiman itu ya berasal dari Jawa, dan di situ kemudian disampaikan bahwa di Borobudur ya, Borobudur di situ kita bicara gedung tinggi gitu. Kita bicara patung-patung tentang Borobudur itu kan gitu loh. Ya. Dan nggak jauh dari lokasi itu kan ada Prambanan juga. Prambanan yang lebih tinggi dari kan, Borobudur. Dan di situ juga ada patung-patung kalau nggak salah ya. Iya ada patung Loro Jonggrang. Jadi artinya kalau misalnya dikaitkan dengan tadi gitu ya, bahwa Nabi Sulaiman sudah memiliki teknologi untuk melakukan perjalanan jauh ya, jadi waktu dengan lebih cepat ya, terus kemudian bahwa ada indikasi bahwa Nabi Sulaiman juga tinggal di Jogja gitu ya, bukan tinggal di Jogja, di tanah Indonesia, pernah ada di Jawa, pernah khususnya ada di Jawa. Jogja gitu ya, dan Ratu Sabah kemudian di situ karena beberapa indikasi ya bahwa Borobudur adalah gedung-gedung tinggi dan juga ada Prambanan di situ dan patung-patung. Iya. Nah, maka kalau kemudian kita tarik imajinasi lebih lanjut dari itu semua, berarti titik dari apa yang dibangun berupa gedung-gedung tinggi dan patung-patung itu, kalau itu di Jogja, maka kita bisa coba berimajinasi bahwa ada perjalanan 3 jam yang ditempuh oleh Nabi Sulaiman untuk bisa mencapai Jogja gitu. Ya. Jadi atau bisa dibilang dengan jarak 3 jam perjalanan wahana udara ya, itu disitulah tempat Nabi Sulaiman berada. Jadi aslinya Nabi Sulaiman itu tinggalnya ya di tempat yang jaraknya 3 jam perjalanan gitu loh. Kan gitu. 3 jam perjalanan dari Jogja ke mana gitu kan gitu loh. Nah, kalau kemudian kita pahami bahwa dulu Jawa itu bersatu ya, aku nggak tahu pemisahan atau terpisahnya Jawa dari Sumatera, dari Kalimantan itu terjadi di zaman siapa gitu ya, di zaman Nabi siapa gitu. Tapi intinya bahwa pernah Jawa itu bersatu dengan Sumatera dan Kalimantan kan gitu. Dalam sebuah jazirah gitu ya. Dalam sebuah jazirah. Yang itu yang disebut atau yang dikenal sebagai Sundaland. Sundaland. Nah, Sundaland atau tanah Sunda itu gabungan dari Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Yang besarnya
yang besarnya sebesar Libya ya. Bukan spesifik Sunda tuh Jawa Barat atau Parahyangan gitu ya, enggak ya. Bahwanya ya bahwa indikasinya berpusat di daerah Jawa Barat karena memang secara bentuk ya pertengahan dari pulau ya daerah Sundaland itu yang berada di Jawa Barat gitu kan. Ya bisa jadi memang pusat peradaban pada saat itu bisa di daerah Jawa Barat. Kemudian bahasa disebutkan sebagai Sunda gitu ya. Tapi itu sebenarnya gabungan dari Kalimantan, Sumatera dan Jawa. Menarik nih Kang, kalau saya pahami nabi-nabi itu kan rata-rata di jazirahnya Arab, di jazirah Mesir gitu kan. Dan memang kalau dari sisi bangunan arkeolog peninggalan-peninggalannya kan ketinggiannya, contohnya kalau misalnya Mesir dengan piramid kan tidak setinggi misalnya dengan Borobudur atau enggak Prambanan. Dan di piramid itu tidak juga ada banyak patung-patung, beda dengan di Borobudur dan Prambanan atau spesifik seluruh Indonesia. Yang kalau ada candinya kan di daerah Jawa itu kebanyakan ada patungnya juga. Ini mungkin mengindikasikan bahwa di surat itu juga teknologi yang berkembang kan juga selain teknologi udara, teknologi bidang arsitektur dan bangunan kan gitu. Betul nggak asumsi atau dugaan saya seperti itu? Ya kalau dalam kaitannya dengan itu nanti kita akan coba bahas ya dari sisi itu ya. Cuma intinya kita coba dulu berimajinasi ya. Kira-kira Nabi Sulaiman tinggal di mana? Ini menarik loh. Gitu loh. Betul. Ya. Artinya kalau kita bikin garis rentang gitu ya, 3 jam perjalanan udara gitu ya. Ya, 3 jam itu adanya di mana, di titik mana nih, gitu loh. Ya. Nah, kalau asumsinya bahwa Jawa itu dulu bersatu dengan Kalimantan dengan Sumatera, berarti dia di area daratan, kan gitu. Nah, kalau contoh misalnya kita asumsikan di timur misalnya, kalau di timur ya maka sebetulnya nggak mungkin karena apa? Karena akan terpisah. Aku nggak tahu waktu itu Bali sama NTT apa segala macam itu masuk ke Australia atau misalnya masuk ke Sundaland ini. Aku nggak paham. Cuma asumsinya kalau misalnya dia bagian dari Indonesia Timur, bagian dari Papua dan kemudian ke Australia, maka artinya yang paling mungkin titik 3 jam itu dari Jogja itu either di Kalimantan atau di Sumatera. Ya. Nah, sekarang kalau kita bicara Kalimantan gitu ya, maka kan kita harus juga memahami bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki istilahnya attachment terhadap kisah-kisah tertentu gitu ya. Contohnya misalnya bahwa Nabi Sulaiman itu disebut sebagai raja yang sangat kaya, paling kaya. Bahkan dia sempat berdoa bahwa jangan sampai ada orang yang lebih kaya dari dirinya kan gitu loh. Betul. Ya karena sebegitu kayanya, dan salah satu indikasi dari kekayaannya adalah penguasaan emasnya kan gitu loh. Ya. Nah, sepemahaman saya ya bahwa tambang emas itu nggak terlalu banyak di Kalimantan. Tapi kalau daerah barat ke sana sampai ke Sumatera sangat mungkin gitu. Iya. Dan Tata ingat nggak atau tahu nggak asal kata dari Sumatera itu? Bahasa Sanskertanya itu Sumatera tuh Swarnadipa. Ya, Swarnadipa. Itu artinya apa? Tanah emas. Pulau emas. Swarnadipa. Iya betul. Jadi imajinasi kita nih harusnya berkembang kepada bahwa jangan-jangan memang Nabi Sulaiman tinggalnya di Sumatera sebelum kemudian Sumatera terpisah dari Jawa. Artinya benar-benar bisa diukur kalau jalan dalam perjalanan sebulan itu dari Jogja itu dengan kondisi Sumatera masih bersatu, maka coba ukur aja kuda atau perjalanan biasa aja ke jalan kaki, kira-kira dari Jogja sampai kemana di daerah Sumatera yang jangka waktu perjalanannya bisa sebulan. Nah, aku sih udah kemarin tuh udah nebak-nebak ya. Kira-kira itu adanya di Palembang atau di Jambi.
pusat kekuasaan Nabi Sulaiman pada waktu itu. Mungkin ya, karena ya, gini Kang. Setahu saya ada legenda juga Ratu Boko itu kan dialamatkan ke legenda Ratu Saba juga sama ya kan. Boko itu kan ada di daerah sekitaran Sleman dekat Candi Prambanan situ. Bisa jadi pada waktu itu dia akan menaklukkan Ratu Boko itu dari Sumatera menuju Jawa tadi, menuju Sleman. Menaklukkan, yang maksudnya siapa yang mau menaklukkannya? Dia kan mau menaklukkan Ratu Saba itu. Oh iya, Nabi Sulaiman dengan banyak pasukannya dia sampai karena kan Nabi Sulaiman kan mendapatkan kabar kan gitu ya, bahwa ada kerajaan lah ya kan gitu. Terus kemudian kalau nggak salah dikomunikasikan ya oleh Nabi Sulaiman supaya mereka beriman kan kepada Allah, tapi kan menolak gitu ya. Sampai kemudian didatangkan gitu kan, saat itu gitu. Dan memang kalau menurut saya ya, kalau misalnya tadi kalau 3 jam perjalanan betul. Ya cocok itu dengan sebulan perjalanan biasa gitu ya. Nah, kira-kira di daerah situ deh gitu kan gitu loh. Dan kebetulan Sumatera asal namanya adalah Swarnadipa, artinya Pulau Emas gitu loh. Nah, siapa yang menguasai emas? Ya Nabi Sulaiman, nggak ada lain kan gitu. Nah, artinya di sini juga ya aku berimajinasi bahwa Nabi Sulaiman ya, dengan berbagai kemajuan yang dia miliki ya, itu ujungnya memilih teknologi yang menggunakan jin. Ya kalau kita bicara jin itu sesuatu yang gaib. Nah, jadi kesimpulan aku ya dalam konteks ini, bahwa jangan-jangan teknologi yang paling paripurna gitu ya, itulah teknologi yang gaib. Kan gitu loh. Iya betul, tidak terlihat. Ya, dan kita mesti percaya itu kan, betul. Hal-hal yang gaib gitu ya. Ya sebenarnya sehari-hari pun kita sudah bersentuhan dengan teknologi gaib. Apa? Listrik, kita nggak pernah lihat listrik bentuknya seperti apa. Kita nggak pernah lihat bentuk gelombang radio, ya kita nggak pernah lihat sinyal itu seperti apa kan gitu. Tapi itu kan sesuatu yang gaib kan gitu. Nah, jadi jangan-jangan berbagai hal yang terjadi pada saat Nabi Sulaiman ya, dengan metafora, bukan metafora tapi simbolisme bahwa Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah gitu ya, untuk izin untuk menggunakan para jin gitu ya, yaitu adalah simbolisasi dari teknologi gaib itu gitu loh, yang memang digunakan, dan itu merupakan teknologi dengan tingkat kemajuan yang paling paripurna, yaitu dengan menggunakan teknologi itu gitu loh. Termasuk sebenarnya kisah Nabi Sulaiman juga kan mengisahkan tentang adanya teleportasi. Jadi perpindahan barang kan gitu, yaitu singgasana singgasana Ratu Bilqis itu dipindahkan dalam hitungan kedipan mata. Kan gitu loh. Dan jangan salah ya, yang bisa melakukan itu bukan jinnya. Karena waktu itu jin menawarkan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa menghadirkan singgasana Ratu Bilqis itu dalam hitungan di mana beranjaknya Nabi Sulaiman kalau nggak salah. Nah, sementara ada seorang manusia di situ, umatnya dia, yang menawarkan dalam kedipan mata. Jadi artinya dalam konteks ini kita bisa tegaskan lagi bahwa ternyata manusia itu lebih unggul tetap daripada jin gitu maksudnya. Bahwa kemudian jin digunakan oleh Nabi Sulaiman, atau kemudian tadi umatnya Nabi Sulaiman itu yang menjanjikan perpindahan singgasana Ratu Bilqis itu dalam kedipan mata gitu ya. Itu artinya bisa menggunakan teknologi gaib gitu untuk melakukan hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa memudahkan manusia untuk hidup. Jadi untuk itu ya bisa dibilang kalau kita memang ngakunya orang Indonesia, orang Jawa, itu kan warisan
ini teknologi sebuah warisan. ilmu yang harus kita benar-benar pelajari, jangan ditinggalkan kan, dan begitu ditinggalkan. kan? Betul. Karena kan? gini Kang, ya mohon maaf kadang-kadang kita nih sebagai orang Indonesia tuh suka punya perasaan minder wardeh gitu kalau dengan teknologi yang orang-orang Barat punya. Padahal kalau dengar cerita tentara-tentara Amerika latihan perang ke Indonesia itu takut sama tentara-tentara kita karena mereka punya ilmu yang mereka nggak punya. Ya itu tadi mungkin ilmu gaib tadi. Iya loh, mereka Bali bacok, nggak mempan tembakan. Itu waktu ada pemuda Pancasila itu, ya kan itu pemuda Pancasila itu udah bilang apa ada video viral tuh, ya kan sama gorok-gorok leher gitu, nggak mempan gitu. Coba itu dilakukan di depan tentara Amerika gimana nggak gemeteran mereka kan gitu loh, ya kan? Benar. Ya. Ini kita waktu berapa menit lagi nih kalau masih lama nih. Nah, ya kalau kaitan sama tadi, ya jangan-jangan nih kita ini belum pernah bisa atau belum pernah ya. Maksudnya salah satu hal yang diperhitungkan oleh negara manapun ya untuk bisa menaklukkan Indonesia adalah teknologi perang kan. Betul. Nah, cuma kita nih nggak, sepertinya seolah-olah mereka berpikir ulang untuk bisa menguasai Indonesia. Kalau ya mohon maaf ya, kalau negara Jazirah Arab kan udah jelas ya, banyak yang sudah diokupasi ya, udah banyak yang dikuasai gitu. Yang kita sih nggak tahu ya kenapa, cuma jangan-jangan mereka sudah meninggalkan tuh ya kemampuan-kemampuan yang sebetulnya sudah diberikan oleh Allah ya, berupa teknologi gaib gitu kan gitu loh. Nah kalau kita bahkan kemerdekaan kita aja hanya membutuhkan bambu runcing, kasarnya begitu. Betul. Tapi kan ketika bambu runcing itu dilempar, mereka sambil mengucapkan Allahu Akbar gitu. Betul. Jadi jangan-jangan bambu runcing yang tadinya seolah penampakan bambu runcing, ketika dilempar dengan mengucapkan Allahu Akbar aja itu udah nembus tank kali barangkali. Iya betul. Ya. Makanya kita ini sebenarnya mewarisi terah Nabi Sulaiman ya, orang-orang terutama di Indonesia. Iya, yang artinya diberikan kekuasaan ya oleh Allah ya dengan izinnya gitu ya untuk menggunakan teknologi gaib. Karena di kalangan tradisional pesantren itu masih ada yang mencoba menggali ilmu-ilmu yang orang bilang mungkin ilmu laduni lah, ilmu apa, Pancasona, rawa rontek itu sebenarnya mungkin ya. Sisi-sisi ada sebagian yang mungkin asimilasi dari budaya atau tradisi dari agama apa percayaan lain, tapi memang bisa bukan masalah itunya bahwa sebetulnya ini kan kita nih sering kali jadi alergi kepada hal yang ilmu gaib seperti itu. Itu karena apa? Karena ada persepsi yang salah gitu. Jadi kan sering kali gitu ya beberapa ustadz kalau menurut aku gitu ya yang bertanggung jawab gitu ya. Itu selalu saja mengasosiasikan bahwa ilmu gaib itu pasti mintanya dari dari jin. Minta bahwa itu ilmu dari iblis segala macam gitu ya. Padahal kan kita tahu bahwa yang namanya Wali Songo segala macam gitu kan. Para wali kita. Iya, itu kan mereka juga memiliki kemampuan banyak itu. Sekali yang orang bilang itu sebuah keajaiban atau mukjizat gitu ya. Iya, nah setingkat wali itu namanya karomah. Kalau nabi kan mukjizat. Persis. Nah, jadi artinya ya mungkin ginilah ya, memang Allah lah yang punya peranan barangkali ya. Islam masuk ke kita tuh lewat orang-orang yang memiliki background sufi. Ya. Yang dimana praktek-praktek yang sifatnya goib juga masih banyak dilakukan, seperti Abdul Qadir Al-Jalani segala macam itu yang jadi panutan banyak orang di Indonesia. Itu kan memang juga terkenal dengan kemampuan-kemampuan itu kan gitu. Nah sementara ya Jazirah Arab yang sebagian besar juga dikuasai oleh Wahabi ya, yang sering kali mengharamkan banyak hal gitu termasuk barangkali penggunaan ilmu gaib yang dianggap berasal dari
selain dari Allah, sinkretisme gitu ya. Ya apa sihir lah, apa segala macam gitu, ya. Ya itu yang kemudian membuat mereka malah lemah sendiri gitu loh. Betul. Ya kan? Nah sementara kita, ya meskipun bilang bahwa kondisi alutsista kita hanya bisa bertahan untuk 3 hari perang. 3 hari perang gitu ya. Tapi tadi gitu, siapa yang berani hari ini gitu mau ya, menantang Indonesia ya? Iya, ketika kemudian latihan perang itu mereka menunjukkan pada saat istirahat itu nggak tembus peluru apa segala macam. Denjaka gitu. aja bisa kemampuan menyelamnya luar biasa sampai pas penyelamatan Adam Air kan gitu kan, orang marinir Amerika itu bilang itu gila tuh orang-orang itu. Betul. Ya pakai ilmu apa itu orang-orang ya? Di tengah laut yang hitam karena badai segala macam, mereka masih berani untuk terjun dengan hanya mengucapkan Allahu Akbar kan. Jadi udahlah, kita nih kadang-kadang suka menghilangkan potensi diri dan memperlama diri sendiri, sehingga malah sangat mudah dikuasai oleh orang yang tidak suka. Gitu. Ini juga memberikan pengingat kepada kita bahwa potensi negara kita ini punya apa namanya, peluang menjadi kekuatan baru di dunia ya. Yang saat ini mungkin dengan kondisi geopolitik Amerika, Cina saling berperang, saling mempengaruhi. Harusnya Indonesia muncul nih. Ya harusnya menjadi sekarang kan kekuatan baru. Nah makanya kita nanti episode selanjutnya kita ngomong imajinasi aku tentang manusia unggul. Nah ini manusia unggul Indonesia. Sebenarnya premisnya adalah bahwa orang Indonesia itu adalah evolusi terakhir dari bentuk sempurna dari manusia itu, termasuk dari sisi otaknya, kecerdasannya, fisiknya secara ini, dan kemudian juga percampuran gen yang muncul karena berbagai macam pencampuran genetis dari bangsa-bangsa yang membuat bangsa Indonesia adalah bentuk yang paling sempurna. Yang kita bicarakan next. Itu tadi kawan-kawan imajinasi lirik yang udah nonton tayangan kita sekelumit dari 1 ayat saja, 1-2 ayat tadi. Ternyata banyak hal yang bisa kita ambil dan ternyata banyak hal yang membuat Kang Ririk berimajinasi liar kemana-mana. Dan apa yang beliau sampaikan mungkin sebagian bisa teman-teman terima sebagai kebenaran, tapi yaitu kembali lagi kepada teman-teman, karena semakin dalam Anda menyelami imajinasi lirik, semakin Anda lupa daratan. Kita ketemu lagi di imajinasi lirik berikutnya. Tonton terus dan jangan lupa like, follow, dan subscribe. Kita Ririk dan juga Kang Ririk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.